ringkas dan jelas, ada standar pelaporannya, LKP secara ringkas dan jelas, ulang untuk pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, membuat kesimpulan dan pemeriksaan pajak yang didukung temuan yang kuat tentang data atau tidak adanya tentang temuan yang kuat tentang ada atau tidaknya penyimpangan terhadap peraturan perpajakan. Kalau nggak ada penyimpangan, Pak, ya berarti nanti SKPN kemungkinan. Berarti apa yang dilaporkan oleh wajib pajak ke KPP sudah benar, ya. Kemudian kalau seandainya ada penyimpangan, tentunya nanti ada produk hukum. Produk hukumnya, ya kalau penyimpangan itu memang antara pajak yang sudah dibayar dia dengan pajak yang terutang berdasarkan penyimpangan atau lebih besar yang dibayar dia, tentunya bisa jadi lebih bayar, ya. Tapi kalau kenyataannya penyimpangan itu jauh lebih besar dibandingkan yang telah dibayar dia, tentunya menimbulkan nasib kurang bayar. Kemudian memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan. Apa kira-kira informasi lainnya, teman-teman? Kira-kira informasi apa? Pengungkapan informasi lain. Apa ya kira-kira informasi lain yang harus diungkap? Orang yang diperiksa, masa ada informasi lainnya? Kira-kira apa informasi lainnya itu, tetapi tidak ditunjang, tidak perlu, memang harus disampaikan dan itu tidak masuk sebelumnya. Kira-kira apa? Ini karena menjelang siang, jam-jam yang ngantuk atau gimana nih? Kadang belum makan, nggak bisa mikir. Udah makan, nggak bisa mikir juga karena ngantuk. Jadi serba salah ya. Apa kira-kira teman-teman? Bayu ada, Bayu Novita. Hadir, Pak. Hadir. Apa Mbak kira-kira, Mbak? Kira-kira apa, Mbak, pengungkapan informasi lain itu? Bisa nggak, Mbak? Mungkin seperti hasil konfirmasi FP, Pak. Konfirmasi apa? Faktur pajak. Contohnya gimana? Realnya. Contoh realnya apa? Hasil konfirmasi faktur pajak itu. Kayak kita konfirmasi ke pembeli, Pak, misalnya kayak penjualannya benar segitu apa enggak gitu, Pak. Itu konfirmasi faktur pajak atau konfirmasi invoice? Masa konfirmasi faktur pajak ke Lawat, bukan ke KPP?
Jadi konfirmasi kemana? KPP atau kawan transaksi? Hah? Kemana, Mbak? Sebentar, Pak. Tadi konsepnya gimana sih tadi? Sampai ada keluar konfirmasi faktur pajak itu? Landasan berpikir gimana? Duh. Udah dibantu deh sama Mas Fikri Laksono. Mas Vicky ada? Ada orangnya? Ya, Pak. Bentar, Pak. Dan Upayakan bagaimana supaya mahasiswa itu mungkin itu tadi pengungkapan informasi lainnya, Pak ya. Apa yang harus diungkap di laporan itu? Contohnya? Mungkin dari itu kali ya, Pak. Apa namanya? Dari mana? Dari kepemilikan hartanya mungkin, Pak. Apa? Dari wajib pajaknya. Contohnya, kenapa nggak dihitung di SKP aja? Gimana, Pak? Pak? Kenapa nggak dihitung jadi SKP aja? Kenapa harus diungkap jadi informasi lain kalau itu hartanya dia? Iya. Hah? Kenapa harus diungkap? Kan gitu. Mungkin dari kepemilikan hartanya itu bisa dilihat dari harta itu berasal dari mana, mungkin dari pinjamannya atau apa gimana begitu, Pak. Iya, kenapa nggak dihitung jadi penghasilannya dia untuk jadi terbit SKP? Kenapa harus cuma diungkap saja? Makanya saya mau pengen tanya, apa pembedanya antara yang diungkap informasi untuk lain itu dan apa yang membedakan dengan SKP yang dihitung dia? Kan gitu. Kalau harta itu kan nanti bisa perbandingan menjadi kenaikan aset. Iya. Apa kira-kira contoh dari pengungkapan informasi lainnya? Izin, Pak. Izin. Izin berpendapat, Pak. Monggo. Kalau misalnya kayak putusan-putusan gitu, misalnya kayak ada putusan banding gitu. Dampaknya apa? Misalnya kayak yang WP ngajuin, misalnya kayak ada tax treaty gitu, jadi ngajuin yang ini Pak, yang MAP ya, yang mutual agreement prosedur itu, Pak. Terus? Jadi itu diungkapkan di situ, jadi nanti kan dibandingkan gitu. Itu namanya bukan diungkap, ikut dihitung. Oh. Ini nggak dihitung, tapi dia mendeklar. Ada informasi lainnya yang dia ungkap karena dia tidak bisa menghitung, bukan memang nggak bisa, tapi memang bukan dalam konteks dia bisa menghitung itu.
dan prosesnya akan berbeda. Makanya dituang karena ada informasi lain. Kalau yang terkait sama pemeriksaan tentu nanti akan menjadi bagian dari pemeriksaan itu dan SKP. Kalau tadi terkait sama mutual agreement prosedur itu MAP, itu kan menjadi bagian dari pemeriksaan. Kalau itu terkait dengan kalau itu dan memang wajib pajaknya itu. Apa kira-kira? Kenapa nggak di SKP tapi diungkap dalam pengungkapan informasi lain? Izin Pak, Kan mungkin, ada, ya, monggo. mungkin ini Pak, pengungkapan informasi pihak-pihak yang berafiliasi, karena kan kalau semakin tahu pihak yang berafiliasi, kita tahu mana yang wajar dan mana yang tidak wajar Pak. Dampaknya apa? Dampaknya itu bukan untuk pemeriksaan yang sebelumnya, tapi untuk pemeriksaan selanjutnya mungkin Pak. Untuk pemeriksaan selanjutnya. Jadi pertanyaan adalah, berarti dokumen yang dipinjamkan itu bukan tahun itu dong, tahun berikutnya. Karena itu untuk tahun berikutnya kan. Dan sangat baik sekali wajib pajak meminjamkan tahun berikutnya kepada pemeriksanya. Tidak sesuai dengan tahun pajak. Ayo, sesimpel sebenarnya sih. Ayolah, saya pengen teman-teman itu kira-kira apa sih makhluknya itu. Sampai ketemu satu lah setidaknya. Izin berpendapat, Pak. Mungkin indikasi tindak pidana perpajakan ya, Pak? Seperti penerbitan faktur pajak fiktif atau itu, Pak. Oke, kalau dia faktur pajak fiktif, pada saat pemeriksaan itu ditemukan, itu bukan diungkapkan namanya. Apalagi tahun pemeriksaan itu yang dilakukan ada indikasi pidananya, maka dia tidak diungkapkan, tetapi laporan itu akan disumir dan ditingkatkan ke pemeriksaan bukti permulaan. Itu prosedurnya. Jadi nggak diungkap di informasi lain, tetapi memang pemeriksaan itu harus disumir karena indikasinya pidana, sehingga dinaikkan ke pemeriksaan bukti permulaan. Nah, apa kira-kira lain teman-teman? Informasi lain itu apa? Tadi kayaknya sempat saya singgung deh salah satu. Informasi lain itu bisa berupa bentuk apa sih? Dan ditujukan kepada siapa sebenarnya? Izin Pak menjawab. Mungkin maksudnya informasi lainnya tuh kayak identitas, terus buku dokumennya, materinya, gitu-gitu nggak Pak? Bisa jadi, itu namanya bukti. Iya, saya mikirnya itu aja sih Pak. Mungkin pengungkapan informasi yang lainnya nih yang kayak bukti-buktinya gitu aja Pak. Maksudnya bukti-bukti atau informasi-informasi yang Oke. Terus kegunaannya apa ketika dia mengungkap itu? Pasti ada kegunaannya kan? kegunaannya. Ya kan? Tadi ketemu nih subjeknya. Mungkin kegunaannya bakal misal apa ya Pak? Kan hasilnya nanti kan bakal jadi SKP kan kemungkinan. Terus kan SKP di mana? SKP untuk wajib pajak atau SKP pihak lain? Gimana Pak? SKP untuk wajib pajak yang diperiksa atau untuk wajib pajak pihak lain? Wajib pajak lainnya?
wajib pajak yang diperiksa bisa dua-duanya mungkin, Pak. Kalau untuk yang Bisa. wajib pajak diperiksa untuk apa dia ungkap, dia langsung Iya. SKP aja. Tentunya untuk wajib pajak yang ya wajib pajak lainnya di luar yang Oh, diperiksa kan. Iya, Pak. Bukti tersebut berupa apa sih biasanya kan gitu. Bukti tersebut misalkan terkait dengan adanya penghasilan pihak-pihak yang terkait dengan transaksi, kemudian diindikasikan tidak dilaporkan penghasilan tersebut, jadi clear lah. Kenapa tidak dituangkan dalam SKP-nya? Karena itu tidak masuk dalam sprintnya dia, bukan subject to audit, ya, bukan subjek di audit dia. Jadi yang di audit dia apa? PTA. Tapi ada data ini terkait dengan PTB, PTC, PTD. Dapatnya dari mana bukti? Buktinya apa? PTA ini melakukan pembayaran, biaya pembayaran berarti dia kan jadi biaya. Nah, berarti kan di tempat lain jadi penghasilan, toh? Nah, penghasilan ini ternyata belum diakui oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Itu kan informasi yang harus diungkap di laporan itu. Tuh. Atau bukan terkait dengan wajib pajak untuk diungkap terkait pengenaan pajaknya atau untuk dilakukan audit, tetapi memang kewenangannya berbeda. Contohnya tadi saya sampaikan adalah ternyata hasil pemeriksaan tersebut menyampaikan adanya jumlah kapasitas produksi, satuan produksi yang ternyata dilaporkan oleh wajib pajak yang diperiksa, ya, yang diperiksa itu berbeda dengan yang dilaporkan dia pada saat penilaian PBB. Itu kan bisa diungkap pada ungkapan pemeriksaan informasi lainnya. Kenapa tidak bisa di SKP, Pak? Karena pemeriksaannya tidak meliputi pemeriksaan PBB dan BPHTB. Sehingga untuk memastikan itu benar atau enggaknya, tentunya nanti informasi itu diungkap dalam laporan dia untuk ditindaklanjutin oleh fungsional penilai, bukan fungsional pemeriksa. Itulah kenapa harus diungkap informasi lainnya di dalam laporan tersebut. Jadi ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah kemungkinan yang memang bukti itu sudah diperoleh, namun tidak tidak ada kaitan langsung dengan ada kaitan langsung dengan wajib pajak yang diperiksa, namun di luar dari kewenangan pemeriksa itu, dalam arti kewenangan pemeriksa itu mengaudit PTA tadi, sementara data itu terkait dengan perusahaan lainnya yang tidak dilakukan audit. Yang kedua, memang kemungkinan data tersebut atau bukti tersebut harusnya dilakukan bukan oleh pemeriksa pajak, tetapi oleh seorang fungsional lainnya seperti tadi penilai. Ya, tapi kalau misalkan tindak pidana yang tadi disampaikan Mbaknya tadi, itu memang karena itu masih dalam satu rangkaian, tentunya bukan diinformasikan, tetapi memang ditindaklanjutin dengan pemeriksaan bukti permulaan. Karena subjeknya diaudit, kemudian secara sesuai dengan ketentuan di PMK 184 maupun PMK 17, ya, itu memang seharusnya selain diaudit, ketika ketemu tindak pidana maka auditnya berhenti dan ditindaklanjutin dengan pemeriksaan bukti permulaan. Sampai di sini teman-teman, ada yang mau ditanyakan atau diskusikan atau kurang paham? Silakan, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Pak, jadi tadi tujuan lain itu informasi lain, bukan tujuan lain. Tujuan lain itu untuk informasi lain, Pak. Informasi lain itu berarti juga informasinya itu untuk lingkup bukan dalam rangka juga konteks ya, pemeriksaan itu. Ya. Bukan dalam rangka, bukan terkait dengan pemeriksaan itu, tetapi tidak bisa dikeluarkan produk pemeriksaan itu. Itu dia. Oh ya, tidak bisa dikeluarkan produk. Makasih, Pak. Kalau dia masuk dalam rangkaian pemeriksaan itu dan bisa dikeluarkan produknya untuk pemeriksaan itu, ya tentunya dia hitung menjadi produk hukumnya. Produk hukum pemeriksaan itu apa sih? SKP dan STP. Dan itu produk hukumnya.
Ada tadi yang mau tanyakan lagi? Maaf Pak, artinya kalau misalkan ini untuk pihak lain, jika demikian apakah nanti pihak lain akan diperiksa juga? Kemungkinan bisa. Namanya pengembangan. Namanya pengembangan. Jadi data itu akan diberikan ke KPP di mana para pihak terkait tadi yang dituangkan dalam laporan informasi itu untuk setidak-tidaknya bukan dihimbau setidak-tidaknya. Kan gitu. Jadi dia akan declare tuh terdapat pembayaran biaya sebesar 10 miliar terkait dengan pembelian sebuah ini. Kenapa pemeriksa yang misalkan yang diperiksa PTA. Pemeriksa PTA melihat ada biaya kepada PTB. Ada transaksi dengan PTB. Transaksi tersebut atas pembayaran kepada PTB. Berarti kan di PTB penghasilan tuh, di sini jadi biaya. Setelah dicek PTB ini vakum, nggak pernah lapor. Nah, tentunya kan nanti akan sementara PTB ini bisa jadi juga memang di dalam satu KPP, bisa jadi ya, dalam satu KPP yang sama. Tapi kan dia bukan subject to audit. Ya kan? Sehingga dia harus dikembangkan sehingga PTB harus dilakukan himbauan minimal dan kalau dia tidak patuh juga yang dilakukan pemeriksaan. Kan gitu. Jadi kita nggak bisa langsung nyebrang, PTB bayar nih, nggak bisa. Ya. Karena apa? Kewenangan pemeriksa itu ketika memanggil, ya kan kita sudah paham ya, ketika melakukan berita acara pemeriksaan itu hanya yang terkait dengan pihak yang terkait, teman-teman. Pihak yang terkait yang dilakukan audit. Itu dibatasi di situ. Jadi siapa saja pihak yang terkait dengan pada saat diaudit? Ya, tentunya ya wajib pajak itu sendiri. Kalaupun ada ya pegawai-pegawainya. Sementara pihak ketiga itu hanya bisa dikonfirmasi. Nah, berbeda dengan pemeriksaan bukti permulaan. Karena saat pemeriksaan bukti permulaan, pihak-pihak terkait itu memang dipanggil dan dimintakan klarifikasinya. Kalau seandainya dia tidak lapor, maka seketika itu penyidiknya menyampaikan kau bayar, jika tidak, maka kau yang dibuper besok. Itu bisa langsung di judgment. Tapi kalau pemeriksa ya nggak bisa, karena dia konfirmasi pasif. Dia kirim surat, kemudian nanti kalau nggak dijawab-jawab, ya udah. Tapi kan data itu ada, maka dia tuangkanlah sebagai pengungkapan informasi lainnya. Ya, itu sebagai contoh saja. Oke. Sudah cukup? Atau ada yang mau masih kurang paham? Jadi kenapa ya? Sebenarnya itu akan dimasuk ke dalam laporan sebelum uraian kesimpulan. Itu nanti akan ditanya, akan ada kolom sendiri di dalam LHP, itu adalah pengungkapan informasi lainnya. Kalau dalam bahasa pajak itu disebut dengan namanya ALKET, alat keterangan. Ya, kalau Anda pada saat magang mungkin sering mendengar itu kalau Anda magang di seksi PDI, kalau di pengolahan data dan informasi, itu biasanya ALKET ya. Jadi produksi ALKET. Pemeriksa akan ditanya berapa banyak ALKET yang diproduksi. Artinya produksi ALKET itu adanya keterangan atau informasi lainnya ini yang dituangkan di dalam laporan, kemudian itu nanti dikirimkan dia kepada unit lain maupun unit dia sendiri, tapi dilakukan penindakan. Apakah mulai dari himbauan dan sebagainya, itu ya teman-teman. Kalau bahasa di KPP namanya produksi ALKET lah, alat keterangan. Sampai sini cukup jelas ya. Oke, kita lanjut ya. LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi dasar pembuatan dari sebentar. Sebelum saya ke itu adalah LHP harus dilengkapi dengan executive summary. Executive summary ini seperti sebuah prolog lah ya. Jadi sebenarnya executive summary ini ada di LHP, namanya ikhtisar hasil pemeriksaan, teman-teman. Jadi di ikhtisar hasil pemeriksaan itu sudah ada seperti di dalam laporannya, tapi kadang-kadang kepala unit itu kan nggak mau buka-buka laporan. Jadi biasanya ya kalau kita membaca sebuah jurnal atau karya tulis ada tulisannya kayak abstrak ya. Nah, ini itulah disebut dengan namanya executive summary, teman-teman. Executive summary itu ya selembar, dia menceritakan pemeriksaannya bagaimana, temuannya seperti apa, sehingga itu di tampilan depannya. Pada saat kapan sih itu dibuatkan? Biasanya sih dibuatkan itu pada saat
konsep LHP, kemudian KKP, dan konsep SPHP masuk ke kepala unit. Sehingga nanti kepala unit akan membaca apakah memang harus cukup itu yang diaudit, atau memang harus ada penelusuran lebih lanjut. Itu biasanya, sehingga biasanya kepala unit itu sudah membaca itu dulu prolognya, atau kalau kita sering membaca jurnal atau apa, itu abstraknya lah, ya, garis besarnya itu. Itu executive summary, ya, yang memuat ringkasan hasil pemeriksaan dan daftar 5 koreksi terbesar. Jadi kalau Anda ngaudit itu all taxes, tentunya kan banyak banget itu. Ada PPH badannya, ada holdingnya, ada PPN-nya, kan gitu ya. Tapi mana sih dari temuan-temuan itu yang cukup besar dan nilai mencapai hampir 80%-nya itu dideklar lah di dalam executive summary. Ya, setidaknya produk hukumnya berapa banyak, kemudian nilainya berapa. Terkadang memang ada kepala unit itu membandingkan berapa sih produk hukumnya, nilainya berapa banyak. Misalkan ada omsetnya cuma 800 miliar, tapi nilai pajak yang dibayarkan dia sampai dengan 600 miliar. Kadang-kadang si kepala unit itu mengatakan, oh omset aja 800 miliar, ya kok kenakan pajak sampai 600 miliar, ya bayarnya dari mana dia? Ada yang seperti itu. Kan nggak mungkin juga kan semua omset dia dijadikan pajak terutang, kan seakan-akan seperti itu ya. Itu omset. Gitu. Ada yang seperti itu, mengukur dari rasio. Ada sebagai perbandingan kewajaran apakah memang benar. Dari rasio itu kan nanti kepala unit bisa berkesimpulan itu, ini ugal-ugalan nggak sih pemeriksaannya. Gitu. Jangan sampai nanti seakan-akan itu ugal-ugalan pemeriksaannya dalam melakukan audit. Yang berujung pada nanti adalah keberatan banding dan ditolak oleh hakim. Ini memang sih. Nah, itulah di situ bisa dilihat nanti koreksi terbesarnya dan atas jenis pajak dan pos-posnya di dalam SPT. Yang ditujukan untuk memudahkan kepala unit memahami isi LHP secara cepat dan tepat. Ya, jadi tadi seperti abstraknya ya, executive summary. Kemudian LHP itu untuk menguji kepatuhan dan pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi dasar pembuatan nota penghitungan. Yang kita tahu tadi sudah disampaikan itu SPHP itu ketika mau disampaikan kepada wajib pajak, tentunya konsep LHP dan KQ sudah masuk ke kepala unit. Ya, di kepala unit itu nanti akan membaca. Ya. Setelah kepala unit itu membaca, kemudian SPHP itu disampaikan kepada wajib pajak. SPHP sudah ada yang pernah melihat? Belum.